Nah, ini perusahaan ya, perusahaan yang memiliki akun inventory ya, itu adalah perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur ya. Kalau perusahaan dagang ya yang kita singgung minggu lalu ya, bedanya apa sih dengan manufaktur? Ya, kalau dagang itu barang yang dijual ya itu sama dengan barang yang dibeli. Artinya tidak ada nilai tambah ya. Dan di akunnya itu yang di neraca untuk akun inventory itu hanya ada satu jenis ya merchandise inventory. Sedangkan kalau perusahaan manufaktur ya inventorinya itu ada 3 jenis ya. Ada bahan baku atau bahan mentah ya, raw material ya, bahan baku atau bahan mentah. Nah, kita biasanya menyebutnya ya bahan baku ya, bahan baku produksi atau bahan mentah. Kemudian ya ini barang setengah jadi ya, work in process atau barang dalam proses. Nah, kemudian finish good atau barang jadi. Nah, jadi kalau yang manufaktur ini misalkan perusahaan yang membuat mobil gitu ya, perusahaan pembuat mobil. Nah, raw materialnya apa saja gitu ya. Nah, kalau perusahaan pembuat mobil ya, atau perusahaan yang gampang, perusahaan perakitan mobil ya, perusahaan perakitan mobil. Nah, raw materialnya apa kira-kira? Perusahaan perakitan mobil. Raw materialnya, bahan Ban bakunya apa? mungkin Bu. Ban, ya, apalagi Besi. Besi. besinya dalam bentuk seperti apa? Sasis. Ya sudah itu ya, sudah kerangka ya. Nah ini Mobil. mobil, apa mobil? Ya, mobil berarti apa ban, kemudian mesin ya, kemudian apa rangka ya, rangka dari mobil. Ini namanya perusahaan perakitan ya. Ini penting terutama nanti kalian untuk mengetahui proses bisnis ya. Proses bisnis ya, proses bisnis perusahaan mulainya dari mana ya, mulainya dari mana ya, hulunya dari mana, kemudian nanti produk jadinya apa ya. Kalau perusahaan perakitan mobil ya berarti inputnya ya itu adalah bisa jadi ban, kemudian rangka ya, rangka mobil, kemudian mesin ya, outputnya mobil dalam bentuk jadi ya, outputnya adalah mobil. Nah, dari input ini ya, misalkan dari input nih, salah satu inputnya adalah ban. Ya. Ban ini ya adalah ya output perusahaan pembuat ban. Ya, beda lagi ya, kalau ini adalah perusahaan perakitan mobil, ini perusahaan ban. Outputnya adalah ban. Inputnya apa? Karet. 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 Karetnya dalam bentuk apa? Getah, lembaran, Lembaran. lembaran. Nah, ya, lembaran biasanya udah lembaran yang hitam itu ya, sudah dalam bentuk yang lembaran hitam. Nah, karet yang lembaran itu adalah output ya, output dari perusahaan karet ya. Bisa jadi dia mengolah dari getah misalkan ya. Nah, jadi ini ini pentingnya mengetahui proses bisnis ya. Nanti siapa tahu suatu saat kalian mungkin ada yang di DJP gitu ya. Nah, proses bisnis ini penting untuk memeriksa laporan keuangan ya. Misalkan perusahaan pembuat ban ya, pembuat ban. Misalkan perusahaan perakitan mobil. Tiba-tiba di laporan keuangannya itu ada apa ya? Ada biaya untuk membeli lembaran karet. Wah, ini apa ini gitu. Nah, itu untuk menilai kewajaran dari laporan keuangan ya. Taunya proses bisnis ya dari suatu usaha ya. Ini nanti kalau kalau perusahaan perusahaan perakitan mobil, raw materialnya tadi ada ban, ada rangka mobil, ada mesin gitu ya. Nah, pada titik barang dalam proses ya, work in process, kira-kira bentuknya seperti apa? Kalau perusahaan perakitan mobil. Kalau yang finish good kan ini ya, yang udah ada di showroom itu ya, yang udah ada di showroom, nah itu sudah barang jadi. Ya. Kalau yang barang dalam proses ini bisa jadi masih dalam bentuk rakitan tapi belum selesai, ya itu barang dalam proses. Ya, ini titik-titiknya.
Nah, ini untuk perusahaan manufaktur, nanti ada 3 jenis ya, 3 jenis inventory yang ada di neraca. Nah, untuk yang inventory yang di chapter ini, kita akan fokus di perusahaan dagang ya. Nah, untuk sistem apa? Nah, sistem persediaannya ya. Kemarin kita sudah belajar ya, sistem perpetual dan sistem periodik ya. Kalau sistem perpetual itu kita bisa mengetahui gitu ya jumlah inventory berapa sih yang ada di gudang sesuai dengan catatan ya. Jadi akurasi untuk mengecek akurasi dari catatan inventory ya. Ini lebih bisa diandalkan kalau menggunakan sistem perpetual. Sedangkan kalau sistem periodik ya, ini kalau mau minta data gitu ya, berapa sih persediaan yang ada di gudang, nah harus melakukan yang namanya stock of name ya. Dan COGS ini dihitung pada akhir periode ya. Kemudian terkait dengan ini metode persediaan ya, nanti ada yang dinamakan nih FIFO, first in first out ya, sama metode average ya. Jadi nanti yang perpetual, nah ini bisa juga dengan perpetual FIFO atau perpetual average ya. Kemudian ya periodik ya. Ini ya, periodik FIFO first in first out ya, dan average juga. Nah, kita akan belajar 4 ini nanti di chapter ini kita fokus di pelajaran 4 ini ya. Perpetual FIFO ya, bagaimana mengetahui gitu ya ending inventory, COGS menggunakan perpetual FIFO, perpetual average ya, periodic FIFO dan periodic average ya. Nah, terkait persediaan lagi ya, nanti di akhir periode ketika kita mengakui gitu ya, mengakui persediaan ini punya siapa gitu ya. Terkait barang-barang yang masih dalam perjalanan ya. Nah, kalau ini nanti kita perhatikan FOB-nya ya. Freight on board-nya apa? Shipping point atau destination. Ya, yang kita kemarin pakai contoh, kalau misalkan penjualnya ada di Surabaya, pembelinya ada di Jakarta. Ketika tanggal 31 Desember ya di akhir periode, barangnya masih di Semarang, ya. Barang itu punyanya siapa? Ya, apakah sudah menjadi punyanya pembeli atau masih menjadi catatannya penjual? Ya, nanti tergantung FOB-nya. Apakah FOB shipping point atau FOB destination? Ya. Nah, kalau di tanggal 31 menggunakan ini FOB shipping point. Ya. Ketika tanggal 31 barang sampai di Semarang, ya, itu masuk catatannya penjual atau pembeli? Pembeli. Pembeli ya, FOB shipping point. Nah, sebaliknya kalau destination Penjual. penjual ya. Nah, ini penting untuk mengakui gitu ya kepemilikan dari persediaan. Nah, ini tadi tergantungnya ya FOB shipping point atau FOB destination. Ya. Kemudian nah, terkait pengakuan kepemilikan lagi adalah barang konsinyasi. Pernah dengar istilah konsinyasi? Itu bukan Titipan. Barang titipan ya. Kalau konsinyasi ya, ini pemilik barangnya itu adalah si kita menyebutnya konsinyor ya. Jadi kalau konsinyasi itu nanti ada yang disebut konsinyor ya, ada yang disebut konsinyi. Ya. Konsinyor ini yang menitipkan, konsinyi ini yang dititipi ya. Kalau barang konsinyasi ya itu kepemilikannya ada di konsinyor ya. Jadi kalau konsinyi dia ada barang titipan harus dipisahkan ya dari barang yang dijual punyanya dia sendiri. Jadi barang titipan harus dipisahkan dari catatannya konsinyi ya. Nah, kita mulai masuk ke metode persediaan ya dengan asumsi tadi ya, ada asumsi cost flow-nya ya, asumsi arus biaya ya. Yang lazim atau yang umum digunakan adalah yang
ini ya, metode FIFO dan metode average ya, baik untuk yang perpetual maupun periodik. Tapi ada satu lagi ya, metode yang namanya specific identification ya. Kalau yang specific identification ini biasanya digunakan oleh penjual gitu ya, yang perusahaan dagang yang barang yang dijual itu relatif jumlahnya sedikit ya, atau limited edition ya, dan kita bisa mengidentifikasi langsung gitu ya, misalkan ini penjual mobil Ferrari gitu ya, menjual mobil Ferrari itu biasanya kan jumlahnya nggak banyak ya. Mobil Ferrari yang A ini harganya misalkan 2 miliar, mobil Ferrari yang B itu harganya misalkan 2,1 miliar. Nah, itu spesifik gitu ya, spesifik ke barang A, ke barang B ya. Nanti yang namanya specific identification ya. Nah, jadi biasanya digunakan untuk yang penjualan barangnya itu relatif sedikit ya. Dan biasanya harganya mahal ya. Nah, kita mulai bahas yang pertama ini untuk yang metode persediaan ya. Ini misalkan ada perusahaan ini penjual TV ya, Crayfish Home Entertainment ya. Dia membeli ya 3 TV identik ya 50 inch. Ya. Untuk pembelian TV yang pertama, jadi dia beli 3 TV ya, tapi pada tanggal yang berbeda ya. Pada saat pembelian tanggal 3 Februari ya, ini harga perolehannya adalah 720. Pada pembelian tanggal 5 Maret ya, harga perolehannya 750 ya, berarti makin lama harganya makin naik gitu ya. Ada inflasi harga ya. Kemudian di tanggal 22 Mei ya, dia membeli TV lagi, harganya sudah menjadi 800 ya, harga belinya sudah 800. Nah, pada saat tanggal 1 Juni ya, ini si Crayfish dia menjual 2 TV ya, tapi dijual dengan harga yang sama ya, harga selling price-nya, harga jualnya sama. Ya, harga satu TV-nya adalah 1.200. Nah, karena 2 TV berarti nilai sales-nya adalah 2.400. Nah, kalau menggunakan specific identification ya, nanti ketika mencatat COGS ya, cost of goods sold-nya, ya mencatat COGS-nya, ini 2 TV yang terjual yang tadinya harga belinya berapa? Apakah yang harga belinya 720 dan 750 atau yang 720 dan 800 atau yang 750 dan 800 ya. Jadi ada 3 kemungkinan ya. Mana nih barang yang barang yang dijual itu yang harga belinya waktu itu berapa? Karena COGS-nya akan berbeda ya. Kalau yang dijual itu yang harga perolehannya 720 dan 750, ini COGS-nya berarti 1470. Kalau pakai harga beli yang terakhir, ini COGS-nya 1550. Ya, karena akan mempengaruhi nanti perhitungan gross profit. Ya. Nah, misalkan nih untuk TV yang terjual, nah ini misalkan yang COGS-nya, yang harga perolehannya, yang harga belinya adalah yang seharga 720 dan 800. Berarti yang pembelian pertama ya dan pembelian terakhir. Nah, kalau 2 TV itu yang terjual, maka cost of goods sold-nya ya COGS-nya totalnya adalah 1.520. Ini yang terjual ya. Nah, harga perolehan untuk barang yang terjual. Ini ya mencerminkan perhitungan COGS. Berarti ya, yang masih ada di gudang atau masih ada di toko berarti yang harga perolehannya 750 ya. Jadi ending inventory-nya 750, COGS-nya 1520 ya. Gross profit-nya berarti sales ya dikurangi COGS. Nah, ini mencerminkan gross profit ya, laba kotor. Laba kotor adalah sales dikurangi COGS ya. Salesnya tadi totalnya 2.400 dikurangi COGS-nya 1520. Nah,
Ini perhitungan gross profitnya. Ini kalau menggunakan specific identification. Ya, jadi untuk perhitungan COGS-nya ini unik ya, tergantung barang mana yang terjual. Ya. Nah, kalau toko yang barangnya itu persediaannya banyak sekali, kalau menggunakan specific identification gitu ya, pasti akan kesulitan. Waktu itu yang ini harga beli yang 1 minggu yang lalu berapa ya? Itu barang yang mana ya, itu akan kesulitan ya. Jadi kalau specific identification biasanya untuk yang barangnya jumlahnya sedikit ya. Nih, praktiknya relatif jarang ya. Karena kalau yang perusahaan dagang secara umum akan susah kalau menggunakan yang specific identification. Nah, sekarang kita mulai masuk yang FIFO ya, FIFO dan average. Ini menggunakan yang periodik dulu ya, yang paling mudah ya. Misalkan ada data nih, Lin Elektronik ya, dia punya data persediaan awal ya, persediaan awal, beginning inventory dan juga pembelian ya, pembelian selama 1 tahun ya. Persediaan awalnya ya ada 10 unit dengan harga perolehannya, harga belinya adalah $100. Kemudian ya melakukan pembelian di tanggal 15 April, tanggal 24 Agustus dan tanggal 27 November. Harga beli dari masing-masing tanggal ini berbeda ya. Di tanggal 15 April membeli 20 unit, harga perolehannya 110 per unit. Kemudian yang di tanggal 24 Agustus beli 30 unit, harga perolehannya $120 per unit. Dan di tanggal 27 November ya, beli lagi 40 unit, harga perolehannya 130 unit. Ya, 130 per unit ya. Jadi harga barang-barang itu kan cenderung makin lama itu makin naik ya. Nah, jadi ini makin lama makin naik. Nah, persediaan awal ditambah pembelian ya, itu adalah ya persediaan yang tersedia untuk dijual. Ya, jadi persediaan awal ya, awalnya ada berapa sih gitu. Ditambah seluruh pembelian dalam satu periode, ini adalah persediaan yang tersedia untuk dijual. Jadi yang tersedia untuk dijual ada 100 unit dengan total cost-nya adalah $12.000. Nah, kalau menggunakan periodik ya, kita tinggal nanti di akhir periode ya, di akhir periode ending inventory-nya berapa jumlahnya gitu ya, ending inventory-nya. Nah, di sini misalkan ya ending inventory-nya ya hasil stock of name misalkan 45 unit. Kalau yang tersedia untuk dijual ada 100, kemudian di akhir periode hasil stock of name-nya ada 45 unit, berarti yang terjual ini ya, yang terjual adalah 55 unit. Nah, kemudian nanti kita diminta menghitung ini terus ending inventory ya, dan juga COGS ya. Yang pertama ya dengan dengan asumsi arus biaya FIFO, first in first out. Harga yang pertama kali masuk itu adalah harga yang pertama kali keluar gitu ya. Jadi harga beli pertama ya, ketika ada penjualan, nah COGS-nya kita pakai harga yang pertama gitu ya. COGS-nya pakai harga yang pertama, yaitu first in first out. Jadi kalau di sini misalkan yang terjual 55 unit ya, nanti kalau ditanya COGS-nya berapa? Nah, kita gunakan data yang awal ini ya, data yang dari atas ya, data yang dari first ya, first in ya, first in. Jadi yang pertama kali masuk itu yang pertama kali terjual ya. Nah, ini harganya ya, yang dimaksud itu mengacu ke harganya sebenarnya ya. Nah, jadi kalau nanti diminta menghitung ya COGS-nya dari barang yang terjual berapa sih ya? 55 unit ini berarti dari yang harganya $100. Ada berapa unit? Oh, ada 10. Kemudian yang harganya 110.
Totalnya berapa? Ada 20 unit. Kemudian yang harganya 120. Nah, karena 55, ini 10 tambah 20 itu 30. Berarti Kurang kurangnya 25. nah, kurangnya 25. Nih. Jadi kalau nanti diminta menghitung COGS, ini ya. $100 kali 10, $110 kali 20, $120 kali 25. Ini di total. Nah, itulah COGS ya. Kalau menggunakan first in first out. Ya. Ini apa pembahasannya ya. Nah, tadi yang tersedia untuk dijual ya, cost of goods available for sale yang tersedia untuk dijual ada 100 unit. Totalnya ya, total cost-nya adalah 12.000. Ya. Silahkan mau menghitung ending inventory dulu boleh, mau menghitung COGS dulu boleh ya. Karena barang yang tersedia untuk dijual ini adalah total ending inventory ditambah COGS ya. Jadi kalau salah satu ketemu tinggal dikurangkan. Ya, 12.000 kurangi ending inventory, 12.000 kurangi COGS ya. Nah, di sini mencarinya ending inventory-nya dulu ya. Ending inventory-nya tadi adalah 40 unit ya, yang ada di gudang, ending inventory-nya 40 ending inventory-nya bukan 40, berapa tadi? 45 ya. Ending inventory-nya 45 ya. Kalau COGS-nya ini adalah harga pertama ya, COGS-nya adalah harga pertama karena yang terjual itu pakai first in first out, maka ending inventory-nya pakai harga yang paling bawah, pakai harga yang terakhir. Ya. Ending inventory-nya tadi 45 unit ya, 45 unit. Kalau ending inventory menggunakan FIFO, kita lihat harga yang paling akhir ya. Berarti ending inventory-nya ya 40 unit dengan harga berapa ini? 130 dan kalau 45 ya 5 unit dengan harga berapa? 120. Itu ya, ini untuk menghitung ending inventory. Ya, jadi untuk ending inventory-nya ya 40 unit dengan harga 130 dan 5 unit dengan harga 120. Maka total ending inventory-nya adalah 5.800. Nah, kalau sudah ketemu salah satu, nih sudah ketemu ya ending inventory-nya sudah ketemu, COGS-nya ini dengan mudah ini tinggal 12.000 dikurangi 5.800. Nah, itulah COGS. Atau dihitung pakai yang tadi 10 kali 100, 20 kali 110 dan 25 kali 120, hasilnya sama ya. Kalau di sini pakai dikurangi kalau nggak salah ya. Nah, cost of goods available for sale-nya 12.000 dikurangi ending inventory 5.800. Maka COGS-nya 6.200. Dengan cara yang tadi sama ya, 10 kali 100 ini berarti 1.000. Kemudian 20 kali 110 berarti 2.200 dan 25 kali 120. Berapa 25 kali 120? 3.000. 3.000. Oke. Nah, ketemunya berapa ini? 6.200, ya kan? Sama. Jadi silahkan gunakan yang mana saja ya. Nah, ini FIFO periodik. Nah, ini FIFO periodik nih. Ya, karena kita langsung mengelompokkan ya, barang yang terjual totalnya berapa, barang yang ending inventory-nya berapa. Ini FIFO periodik. Nah, nanti akan kita coba ya soal ini dengan yang FIFO perpetual seperti apa ya. Nah, yang berikutnya ya. Untuk yang FIFO periodik dulu, ada yang mau ditanyakan nggak? Bisa ya insya Allah ya. Jadi kalau COGS kita gunakan harga yang paling atas ya, first in first out. Kalau ending inventory-nya kita gunakan harga yang paling akhir ya. First in first out. Selanjutnya ya, ini masih periodik ya, tapi yang average ya. Ini metode yang paling gampang ya. Average periodik.
Atau kita menggunakan istilah rata-rata tertimbang ya, weighted average unit cost ya, rata-rata tertimbang harga per unit. Nah, ini pengganti atau istilah lain ya dari metode periodic average. Ya. Karena kalau yang satunya, yang average FIFO, average perpetual ya. Kalau ini biasanya kita sebut moving ya, average ya, moving average. Kalau periodic FIFO, ya ini periodik ya. Ini weighted average, rata-rata tertimbang. Kalau ini rata-rata bergerak ya, moving average, ini yang average perpetual ya. Karena yang periodic average dulu ya. Dengan soal yang sama ya. Kalau average periodik, maka kita akan menentukan dulu di awal ya cost per unit ya, cost per unit untuk barang yang tersedia ya, untuk dijual ya. Di sini total cost-nya adalah 12.000. Kemudian total barang yang tersedia untuk dijual adalah 100. Berarti ya cost per unitnya berapa? 120 ya. Nah, cost per unitnya adalah atau unit cost-nya adalah 12.000 bagi 100, nah, adalah 120. Nah, jadi ini pertama tentukan ini dulu. Ya, kalau ini sudah ketemu, kita tinggal mencari ya total ending inventory berapa, total COGS berapa. Ya. Nih, nah, cost per unitnya 120. Ending inventory-nya tadi ada 45 unit ya, berarti tinggal 45 kalikan unit cost. Maka ending inventory-nya adalah 5.400. Kalau ending inventory-nya 5.400, maka COGS-nya ya, adalah 12.000 ya, 6.600 ya. Ini kalau dipakai perkalian ya, 55 unit yang terjual kalikan unit cost-nya 120, hasilnya akan sama ya, 6.600. Nah, ini paling mudah. Nah, ini average periodik. Nah, sayangnya kadang kalau yang paling mudah ini nggak keluar gitu ya. Nah, sekarang kita bahas yang perpetual ya. Bentar. Ada di appendix atau perlu bikin sendiri? Oh. Kita bikin sendiri berarti di sini. Ya. Dengan data yang sama ya, dengan data yang sama kita akan buat yang periodik. Sebentar, jangan pakai ini, pakai Excel saja yang gampang. Nah, saya kopikan soalnya tadi dulu ya. Nih ya, dengan data yang sama ya. Nah, kalau dengan perpetual kita harus tahu ya, kita harus tahu
kapan saja sih ya penjualannya gitu ya. Nah, ini kalau tadi yang periodik kan kita hanya tahu ya, pokoknya total penjualan dalam satu periode itu 55 unit dan di akhir periode, ya, itu hasil stock of name ada 45 unit. Nah, sedangkan kalau menggunakan perpetual, kita harus tahu kapan saja penjualannya ya. Sekarang kita asumsikan ya, misalkan penjualannya ya, penjualannya totalnya tadi 55 unit ya. Misal penjualan di tanggal 1 Mei ya. Nah, misal di tanggal 1 Mei sebanyak berapa unit? 20 maksudnya 15 gitu ya. 15 unit. Kemudian penjualan lagi di tanggal 1 Oktober ya, 1 Oktober misalkan 20 unit. Ya. Ini baru 35, berarti kurang 20 unit lagi ya. Nah, kemudian penjualan di tanggal 1 Desember. 1 Desember sebanyak 20 unit. Ya. Ya. Jadi kalau perpetual kita harus tahu ya kapan saja penjualannya ya. Ini totalnya 55 ya. 1 Mei 15, 1 Oktober 20 dan 1 Desember 20 unit ya. Nah, untuk yang perpetual ya, kita akan mudah kalau menggunakan tabel. Bentar ya, tabel. Ya. Kita akan gunakan tabel. Pertama ya, ada kolom untuk pembelian ya, purchase 1, 2, 3. Ada kolom untuk COGS ya, 1, 2, 3 dan kolom untuk ending inventory. Ya. Nah, tiap-tiap kolom ya, ini diisi berapa unit, kemudian unit cost-nya ya, dan total. Kita beli warna yang berbeda ya. Garis aja deh. Dan kolom tanggal jangan lupa. Ya. Ya. Jadi secara umum akan ada 3 kolom ya, ada kolom pembelian, ada kolom COGS untuk cost barang yang dijual ya, dan kolom ending inventory. Nah, kita masukkan dulu data awal ya, tanggal 1 Januari ya. Nah, data persediaan awal kita masukkan di kolom ending inventory ya, sebanyak 10 unit ya. Dengan unit cost-nya adalah 100 ya, unit cost-nya adalah 100. Kemudian ya, di tanggal 15 April ya, mulai ada pembelian ya. Pembelian kita masukkan di kolom purchase ya, masukkan kolom purchase sebanyak berapa unit ini? 20 unit ya. Dengan harga per unitnya 110 ya. Dengan adanya pembelian di tanggal 15 April, maka nanti ya ending inventory pada tanggal 15 April itu akan ada 2 jenis harga ya, akan ada 2 jenis harga. Untuk yang persediaan awal ini ditulis lagi ya, karena kita mecahnya di sini. Akan ada 2 jenis harga ya. Nah, yang pertama 10 unit dengan harga 100 ya. Dan harga yang kedua yang pada pembelian 20 unit
dengan harga 110. Ya. Nih, jadi ada dua jenis harga. 10 unit dengan harga 100 dan 20 unit dengan harga 110 ya. Itu kalau menggunakan ini Vivo perpetual ya. Nah, jadi ada dua jenis harga. Nah, transaksi berikutnya ini tanggal 1, tanggal 15. Jangan lupa tadi ada penjualan di tanggal 1 Mei. Kalau ini kan Agustus ya. Jadi kalau perpetual kita akan mengikuti tanggal transaksi gitu ya. Kan kita akan mengikuti flow dari tanggal transaksi ya. Tanggal transaksi berikutnya adalah 1 Mei ya. 1 Mei ada penjualan. Kalau penjualan kita masukkan ke kolom COGS ya. Kalau penjualan kita masukkan ke kolom COGS. Nah, ada penjualan 15 unit ya, penjualan 15 unit dengan FIFO. Berarti first in first out. Kita lihat yang ada di kotak yang ending inventory yang ini ya. Kita gunakan harga yang pertama kali dulu ya. Berarti pakai harga pertama yang 100. Oh, yang 100 cuma ada 10 unit. Ya, 10 unit. Padahal di sini penjualannya 15 unit. Berarti ada 5 unit lagi ya. Pakai harga yang mana? 110. 110. Gitu ya. Jadi COGS pada tanggal 1 Mei ini ada dua harga ya. Yang harganya 100 ada 10 unit, yang harganya 110 ada 5 unit. Nah, kita total. Dengan adanya penjualan ini ya, dengan adanya penjualan 15 unit ini, ending inventory-nya berarti tinggal berapa? 15. Nah, tinggal 15 unit dengan 110. harga 110. Nah, gitu ya. Nah, lanjut lagi. Nah, transaksi tanggal berikutnya ya. Transaksi berikutnya tanggal ini ya, pembelian lagi di tanggal 24 Agustus. Pembelian kembali masuk ke kolom pembelian, ada 30 unit ya, 30 unit dengan harga 120. Nah, dengan adanya pembelian ini, ya, ending inventory-nya kembali ada dua jenis harga. Ya. Yang pertama, 15 unit dengan harga 110. Ya. Nah, sesuai dengan ending inventory berikutnya. Ya. Dan 30 unit ya, yang dari pembelian. Ya. 30 unit ya, dikalikan 120. Nih, ada dua jenis harga ya, harga 110 dan harga 120. Ini untuk persediaannya dia. Total persediaannya ada 45 unit. Nah, transaksi berikutnya. Tanggal 1 Oktober ya. Jadi perhatikan pembeliannya kapan saja, penjualannya kapan saja ya. Setelah Agustus kan kalau di sini berarti flow-nya 1 Oktober ya. Nah, 1 Oktober ada penjualan 20 unit. Ya, harganya yang mana coba? 15 dari 110 110, 5 dan dari 5 dari 120. 120. Oke, benar ya. 15 dengan harga 110 ya. Dan 5 unit dengan harga 120. Oke. Berarti ending inventory-nya berapa? 25 dari harga 120. Ya, 25 harganya 120. Berikutnya, nah 1 Oktober, nah, kemudian yang November ya, 27 November. Nah, di tanggal 27 November ada pembelian, masuk ke kolom pembelian lagi, 40 unit
dengan harga 130. Berarti, nah, persediaan akhirnya berapa? 25 120 dan 40 130. 130. Ya, 40 dengan harga 130. Nah, transaksi terakhir ya, di tanggal 1 Desember. Ya. 1 Desember ada penjualan 20 unit. Pakai harga yang mana? 25 kali 100 20 ya. Nah, 20. Nah, hati-hati nih 20 dengan harga 120. 20. Sehingga ending inventory-nya 5 120 dan 40 130 130. dan 40 130. Oke. Nah, kemudian kita tinggal menghitung ya. Yang ditanya yang pertama ending inventory ya. Kalau ending inventory kita hanya melihat yang kotak ini saja nih. Nah, ini ya, kita warnai. Kotak terakhir. Nah, ini adalah ending inventory. Ini. Jadi berapa ending inventory-nya? 5.800. 5.800. Nih. Ending inventory-nya adalah 5.800. Kemudian, nah kalau yang ditanya COGS, nah kalau yang ditanya COGS, kita akan menjumlahkan seluruh kolom yang di sini, ya. Nah, kalau COGS seluruh ya, seluruh yang ada di kotak COGS, bukan hanya yang akhir. Nih, COGS-nya 6.200. Ya, COGS 6.200, ending inventory-nya 5.800. Nah, ini menggunakan FIFO perpetual, ya, FIFO perpetual. Kita bandingkan dengan yang tadi. Sama nggak hasilnya dengan FIFO periodik? Sama nggak? FIFO periodik. Sama ya hasilnya ya. Dengan FIFO periodik tadi juga ketemu kalau ending inventory-nya itu berapa tadi? Ending inventory-nya 5.800 ya. Dan COGS-nya 6.200 ya, sama. Jadi kalau dengan FIFO, first in first out, baik periodik maupun perpetual akan menghasilkan perhitungan ending inventory maupun COGS itu sama, ya. Nah, baik perpetual maupun periodik. Nah, sedangkan kalau average ya beda, ya. Kalau average akan berbeda, ya. Nah, sekarang kita akan coba kerjakan yang perpetual average. Nah, ini yang paling ribet, ya, paling ribet. Ini yang paling ribet. Excel-nya masih terlihat? Masih ya? Nah, kita juduli di sini FIFO perpetual. Sekarang yang di bawah kita akan average perpetual. Nah, average perpetual. Nah, kalau menggunakan average perpetual ya, kita akan merata-rata tiap kali ada pembelian. Ya, kita akan melakukan rata-rata harga ya. Tiap kali ada pembelian. Makanya disebut moving average ya, harga rata-ratanya itu terus berubah. Nah, pertama kita masukkan dulu ya. Ini saya copy saja. Untuk data awalnya sama ya. Nah, data persediaan awalnya 10 unit ya. 10 unit dengan harga unit per kosnya adalah 100. Ya.
Kemudian kita akan perhitungkan. Suara saya putus-putus. Oh ya. Ya. Saya izin off cam ya, biar lebih lancar ya. Baik, Bu. Oke, saya ulangi yang average perpetual ya. Average perpetual nanti kita akan merata-rata tiap kali ada pembelian. Jadi harga rata-ratanya itu terus berubah ya begitu ada pembelian. Suara saya bisa diterima dengan baik? Bisa diterima nggak suara saya? Ya, maaf ya terputus. Tes ya. Sekarang suara saya bisa diterima dengan baik nggak? Bisa, Bu. Oke, kita ulangi lagi ya. Ya. Sampai yang average perpetual tadi ya. Nah, kita gunakan kolom yang sama ya, kolom yang sama untuk FIFO perpetual ya, ada kolom purchase, ada kolom COGS dan kolom ending inventory ya. Untuk transaksi tanggal 1 Januari untuk persediaan awal masih sama ya. 10 unit, unit cost-nya 100 ya, totalnya 1000. Kemudian ya, ada pembelian di tanggal 15 April ya, di tanggal 15 April ya. Di tanggal 15 April ada pembelian, kita masukkan ya 15 April. Pembeliannya 20 unit ya, 20 unit dengan harga per unitnya 110. Kalikan. Nah, nanti di ending inventory ya, di ending inventory kita langsung rata-rata ya, langsung rata-rata. Unit cost-nya adalah apa? Jumlah unitnya adalah 30 ya. 10 unit ditambah 20 unit ya. Harganya pakai harga rata-rata. Berapa harga rata-ratanya? 106,67. Coba. Harga rata-ratanya adalah 1000 ditambah nih ya, 1000 ditambah 2200 dibagi 30 ya. Nah, ya 106,667 ya. Nah, ini yang menggunakan apa? Average perpetual, kadang angka belakangnya itu kadang nggak bulat gitu ya. Ya, kecuali ya pakai ini, pakai Excel atau pakai apa? Kalau pakai kalkulator kalau langsung dikalikan oke, mungkin bulat ya, tapi kalau mungkin nanti kalian perhitungan ya pas itu biasanya pakai hanya misalkan 2 angka di belakang koma gitu ya, maka belakangnya itu kadang nggak bulat ya, jadi belakangnya langsung dibulatkan saja nggak masalah. Ya, nih jadi ada harga baru ya, harga barunya adalah 106,667, jumlah unitnya 30 ya. Jadi nanti kalau ada penjualan, kita pakai harga ini yang di kolom COGS ya. Ketika ada penjualan di kolom COGS kita masukkan harga yang 106,667 ya. Nah, di sini kemudian ada transaksi di tanggal 1 Mei ya. 1 Mei ada penjualan ya sebanyak 15 unit. Nah, 15 unit harganya pakai harga yang ini ya, 106,667. Oke, ini pakai harga yang ini ya. Totalnya ya. Ending inventory-nya berarti berapa unit? 15. 15 unit ya, dengan harga ini ya. Loh. Ya. Nah, berikutnya transaksi di tanggal 24 Agustus ya, 24 Agustus.
Ada pembelian 30 unit ya, 30 unit dengan harga 120. Ya. Harga rata-ratanya jadi berapa? 115,5 bukan, Bu? Ya, coba ya. Unitnya 45 unit. Nah, harga rata-ratanya adalah ini 1.600 ditambah 3.600 dibagi 45. Ya, 115,556. Mungkin 6-nya banyak juga ya. Nanti kalau kalian koma cukup 2 angka di belakang koma saja nggak masalah ya. Jadi ini berarti dengan adanya pembelian ya di tanggal 24 Agustus harga rata-ratanya berubah ya dari 106,66 ya menjadi 115,55. Ini yang makanya disebut moving average ya. Berikutnya ya ada penjualan di tanggal 1 Oktober ya. Penjualannya sebanyak 20 unit ya. Nah, berarti pakai harga yang mana? 115,5. Ya, 115,556 itu ya. Nah, ini kan komanya udah koma nih. 2.311,111. Nah. Ya. 2888,889. Nah, angkanya udah mulai nggak cantik nih kalau pakai moving average ya. Berikutnya tanggal 27 November. 27 November ada pembelian 40 unit dengan harga 130. Harga rata-ratanya jadi berapa lagi nih? Berubah lagi kan? 124,44. Wah, itu komanya jadi 44 tuh ya. Ya, 124,444 ya. Mungkin 4-nya nggak terhingga nih. Ya. Nah, terakhir ya di tanggal 1 Desember ya. 1 Desember ada penjualan sebanyak 20 unit. Pakai harga ini ya. Nah, harganya sudah yang 124,444. Nah, nah, kalau ditanya ending inventory ya menggunakan average perpetual ini ya. Nah, inilah ending inventory. Nih. Ini ending inventory. Ya. COGS-nya ini ya, kita jumlahkan lagi ya yang ada di kolom COGS ya, 1.600 tambah 2311,111 tambah 2488,89. Ini COGS-nya. Ya. Nah, menggunakan average perpetual ya, COGS-nya ketemu 6.400 dan ending inventory-nya 5.600. Ya. Untuk average perpetual ada yang mau ditanyakan? Jadi tiap kali ada barang masuk harus selalu di rata-rata ya. Ini jadinya harga rata-ratanya itu berubah-ubah dari 100, kemudian 106, 115, jadi 124. Ya.
Ya, ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya. Ya, silahkan Rafli. COGS sama ending inventory FIFO perpetual sama average perpetual itu pasti beda ya, Bu? FIFO perpetual dan average perpetual beda ya, beda. Biasanya pasti beda karena dari harganya ya, dari harga unit cost-nya saja kan pasti sudah berbeda ya. Kalau di sini kita menggunakan memang maksudnya data ya, data dari pembelian. Kalau ini kan harganya kita rubah ya, harganya berubah sesuai dengan barang yang masuk ya. Kalau ini berbeda. Kalau yang sama hanya tadi ya perpetual FIFO dengan periodik FIFO itu sama ya. Yang lainnya misalkan average perpetual itu nanti akan berbeda dengan average periodik ya. Itu akan berbeda. Ya. Dengan ini ya, menggunakan ini dengan hasil ini kalian bisa menyimpulkan sesuatu nggak? Lebih efisien pakai yang FIFO. Efisien. Efisien ini maksudnya apa? Ending inventory-nya lebih banyak, Ibu. Inventory lebih banyak. Nah, tergantung ya, yang kalau misalkan nih, kalau salesnya kan pasti sama ya, salesnya karena kalau salesnya kan pakai harga jual ya, salesnya pakai harga jual, nanti baik dengan yang apa FIFO maupun dengan average salesnya sama ya, nilai penjualannya sama. Kalau misalkan nih ya, misalkan salesnya ya, misalkan di sini salesnya ya. Nah, Bu, mohon maaf, saya meralat jawaban. ya, Lebih ke FIFO karena nanti laba brutonya lebih besar. nah coba ya, salesnya 2.000, misalkan salesnya 10.000. Kalau salesnya baik itu tuh sama ya. Nah, kalau menggunakan yang apa tadi FIFO ya, menggunakan yang FIFO, COGS-nya berapa? 6.200. Berarti gross profit-nya adalah sales dikurangin nah ini ya. Gross profit-nya 3.800. Nah, itu kalau menggunakan FIFO. Nah, kalau menggunakan average ya. Sales-nya sama 10.000 ya. COGS-nya nih ya 6.400. Berarti gross profit-nya berapa? 3.600 ya. Ini bukan masalah mungkin apa lebih menguntungkan yang mana gitu ya. Tapi biasanya ini terkait apa sih pajak ya, terkait pajak biasanya yang jadi apa ya, yang jadi pertimbangan perusahaan gitu ya. Kalau menggunakan FIFO ya, gross profit-nya 3.800. Kalau gross profit-nya ini lebih tinggi ya, net income-nya juga pasti lebih tinggi ya. Kalau net income-nya lebih tinggi, pajaknya ya, pajak yang dibayar akan lebih besar ya. Jadi kalau menggunakan FIFO, pajak yang dibayar ke negara itu akan lebih besar daripada kalau menggunakan average gitu ya. Nah, itu perbedaannya. Nah, sebenarnya ada satu lagi gitu ya, tapi tidak disetujui gitu ya sama otoritas pajak yang sekarang tuh sudah tidak setuju menggunakan yang LIFO. Nah, ada yang namanya itu LIFO, last in first out. Nah, ini kalau yang suka Jumatan ya, LIFO last in first out, datangnya terakhir tapi pulangnya paling awal gitu ya. Nah, nih last in first out ya. Kalau menggunakan last in first out ya, ini yang paling yang paling menghasilkan gross profit paling kecil ya kalau menggunakan last in first out. Kalau gross profitnya paling kecil berarti net income-nya paling kecil, pajaknya paling kecil ya. Yang LIFO ini makanya sudah nggak boleh digunakan lagi ya, LIFO ini nggak boleh.